Jadi, Dimsum Surga ini merupakan sebuah UMKM yang berada di Jatinangor dan juga tepatnya berada di Jalan Sayang. Nah, selain itu, Dimsum Surga ini menjual beberapa menu variatif seperti dimsum original, dimsum mentai, dimsum truffle, dan juga dimsum cheese. Dan juga beberapa menu tersebut memiliki rasa yang lezat dan juga pastinya sehat. Nah, selain itu kami memilih Dimsum Surga ini sebagai objek PBL kami karena kami menemukan dan melihat bahwasannya ada sekitar 5-10 video di sosial media, terutama di TikTok, yang merekomendasikan Dimsum Surga ini karena rasanya enak, murah, dan juga relatif masuk ke kantong mahasiswa. Nah, selain itu, kami juga sebagai mahasiswa tentunya ingin membantu para UMKM, terutama Dimsum Surga ini, untuk membuat sebuah laporan keuangan yang baik yang memang sesuai dengan prinsip akuntansi, mulai dari income statement, balance sheet, dan juga owner's equity statement. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian bisnis perdagangan. Itu usaha membeli produk dari produsen atau vendor lalu menjual kembali ke konsumen tanpa mengubah bentuk. Kemudian selanjutnya ada siklus pembelian, yaitu proses permintaan pembelian, pemilihan pemasok, penerimaan barang, dan pencatatan transaksi. Yang ketiga ada siklus penjual, yaitu tahapan penerimaan order, penyiapan barang, pengiriman, pencatatan, penagihan, dan penerimaan kas. Selanjutnya ada metode pencatatan secara persediaan perpetual, yaitu setiap transaksi langsung dicatat ke akun persediaan. Selanjutnya ada perhitungan laba bersih, yaitu penjualan bersih dikurangi HPP, dikurangi beban operasi. Kemudian ada penentuan harga pokok penjualan, yaitu dasar untuk menentukan harga jual kompetitif. Next ada laporan laba rugi, yaitu menampilkan kinerja keuangan mencakup pendapatan, laba usaha, beban pinjaman, pajak, laba bersih, dan lain-lain. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, itu menunjukkan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih perusahaan. Selanjutnya ada neraca, yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Dan terakhir ada laporan arus kas yang disusun sesuai PSHK, menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu. Lalu masuk ke laporan keuangan yang di sini terdapat jurnal umum. Yang pertama itu ada pada tanggal 1 September, itu nominal sebesar 3 juta rupiah, masuk ke cash bagian debit, lalu owners capital bagian kredit. Lalu selanjutnya ada transaksi di tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 September yang dapat dilihat di foto sebelah sini. Jadi di sini itu total keseluruhan 14.418.600 rupiah di bagian debit dan juga kredit, yang artinya itu balance. Lalu di sini selanjutnya masuk ke bagian buku besar. Jadi di buku besar ini yang pertama ada cash di tanggal 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 September. Lalu di sini totalnya itu adalah 14.254.400 rupiah di bagian debit dan 145.500 di bagian kredit, dengan selisih 14.108.900 rupiah. Lalu lanjut ke owners capital. Di sini pada tanggal 1 September dengan total di kredit 3 juta rupiah. Sales itu 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dengan total di kredit sebesar 11.273.100 rupiah. Lalu ada sales discount tanggal 18 September itu sebesar 18.700 di bagian debit. Lalu selanjutnya store surplus expense tanggal 18, 19, 20, 21, 22 dengan total 128.000 di bagian debit. Lalu selanjutnya ada delivery expense tanggal 16 September dengan total di debit 11.500. Lalu administrative expense dengan tanggal 22 September dengan total di debit 4.000. Lalu ada miscellaneous expense tanggal 16 September sebesar 2.000 di bagian debit. Lalu masuk ke bagian neraca saldo. Di sini akunnya ada cash, owners capital, sales discount, store supplies expense, delivery expense, administrative expense, dan miscellaneous expense. Yang total itu 14.273.100 rupiah di bagian debit dan juga kredit yang artinya balance. Lalu selanjutnya masuk ke kerangka laporan keuangan.
Di sini yang pertama adalah laporan laba rugi. Ada sales, sales discount, net sales, store supplies expense, delivery expense, total operational expense, income from operational, other expense, dan net income. Untuk nominalnya terdapat di sini. Selanjutnya ada laporan perubahan modal, modal awal, tambah atau laba bersih, kurangnya itu price, dan modal akhir. Nominalnya bisa dilihat di sini. Lalu masuk ke bagian neraca atau posisi keuangan. Di sini ada aset, aset lancar atau tidak lancar, itu 14.108.800 rupiah. Lalu liabilitas dan ekuitas. Di sini ada liabilitas lancar atau jangka panjang dan ekuitas sebesar 14.108.800 rupiah. Akan menyampaikan hasil dari wawancara terhadap usaha Dimsum Surga. Oke, pertanyaan pertama terkait sejak kapan usaha Dimsum Surga itu berdiri dan apa produk utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, usaha Dimsum Surga itu sendiri telah berdiri sejak tahun 2024, khususnya di bulan Maret. Kemudian produk utama yang ditawarkan adalah dimsum yang memiliki topping mentai. Namun seiring berjalannya waktu, topping tersebut bertambah menjadi ada topping truffle dan topping cheese. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara usaha Dimsum Surga ini menentukan harga jual dan target dari keuntungan, margin keuntungannya gitu ya. Nah, kemudian untuk menentukan harga jual itu ditetapkan terlebih dahulu HPP-nya atau harga pokok produksi dari setiap produk yang akan dijual. Setelah itu ditentukan keuntungannya berupa 50% dari HPP yang telah ditetapkan tadi. Nah, baru setelah keduanya diakumulasikan, nanti akan didapat harga jual yang akan dibebankan kepada konsumen. Kemudian yang ketiga, seperti apa pola pembelian persediaan yang dilakukan oleh usaha Dimsum Surga ini, dan bagaimana kebijakan retur kepada pemasok apabila terdapat barang yang tidak sesuai. Nah, untuk pembelian persediaan itu di restock setiap seminggu, yang mana seminggu itu bisa dilakukan sekitar 1 hingga 2 kali. Nah, untuk kebijakan retur kepada pemasok itu, apabila terdapat barang yang tidak sesuai, maka pemasok harus mengirimkan ulang barang yang diharapkan oleh Dimsum Surga itu, namun tanpa Dimsum Surga itu mengembalikan lagi barang yang sudah diterima sebelumnya gitu. Nah, beralih ke pertanyaan nomor 4, yaitu metode pembayaran apa yang biasanya digunakan oleh pelanggan, dan apabila pelanggan gitu memiliki komplain atas ketidaksesuaian dimsum yang diterima, apa kebijakan retur terhadap pelanggan tersebut. Nah, untuk metode pembayarannya itu yang biasa digunakan oleh pelanggan ada kris, cash, dan transfer. Nah, untuk kebijakan retur sejauh ini apabila kesalahannya itu 100% dari pihak Dimsum Surga, maka semisal ada produk yang tidak sesuai, itu digantikan dengan produknya yang sesuai saja. Jadi tidak ada pengembalian berupa dana atau uang gitu kepada konsumennya. Kemudian pertanyaan nomor 5, pencatatan keuangan harian dan kendala yang dihadapi. Jadi untuk pencatatan keuangan harian yang dilakukan oleh Dimsum Surga ini menggunakan sistem POS ISB, yang mana itu tuh biasanya terdapat dalam software yang digunakan oleh kasir yang mencatat transaksi penjualan, misal produk apa yang dijual pada transaksi tersebut, harga-harganya, kemudian tanggal berapa, metode pembayaran apa yang digunakan oleh pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu semua tercatat, nanti akan dimasukkan ke laporan penjualan harian. Kemudian ada juga instrumen berupa aplikasi Sheets. Nah, untuk kendala yang dihadapi itu biasanya seringkali tidak balance antara uang digital dan uang cash yang masuk. Namun Dimsum Surga ini tuh telaten secara setiap hari gitu memeriksa laporan keuangan atau laporan penjualan hariannya. Maka dari itu kendala yang sering dialami tersebut bisa teratasi dengan baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa saja biaya rutin yang dikeluarkan oleh usaha ini? Misalnya seperti sewa, gaji, utilitas, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara usaha ini mengendalikan arus kas agar usaha Dimsum Surga ini dapat berjalan dengan baik? Nah, untuk jawaban itu tersendiri, biaya rutin yang pertama itu terdapat dari biaya bahan baku. Nah, biaya bahan bakunya ini frekuensinya itu harian. Meskipun memang tidak setiap hari karena memang bergantung pada bahan baku apa yang habis dan harus di restock gitu.
Namun intinya frekuensinya itu harian. Nah, yang kedua itu ada gaji, sewa, dan juga biaya marketing atau pemasaran, itu biasanya frekuensinya bulanan. Yang ketiga itu ada maintenance utilitas seperti listrik, air, dan lain sebagainya, itu sebulan bisa sampai 2 kali gitu. Nah, untuk cara mengendalikan arus kas itu mereka memastikan seluruh pengeluaran itu harus on budget dan tidak keluar dari budget yang telah ditetapkan, dan tentunya selalu mengecek rinci keuangan mereka setiap harinya. Seperti yang sudah saya tadi sampaikan, mereka itu sangat telaten gitu mengecek laporan keuangan atau laporan penjualan setiap harinya di akhir hari tersebut. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam UMKM memiliki peran yang sangat penting. Yang pertama, penerapan akuntansi membantu pengelolaan usaha agar lebih tertib dan akurat, sehingga setiap transaksi dapat tercatat dengan baik. Yang kedua, meskipun UMKM sering mengalami tantangan dalam hal digitalisasi dan pencatatan, penerapan sistem akuntansi tetap mampu memberikan prospek laba yang baik. Dan yang ketiga, akuntansi dapat meningkatkan efisiensi, daya saing, serta keberlanjutan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi bukan hanya soal pencatatan keuangan, tetapi juga strategi penting dalam pengembangan dan keberlangsungan UMKM. Terima kasih.